Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Norma Ayu selaku dosen pembimbing lebih pada program psikologi. Pada materi yang ketiga ini, saya membuat video tentang gangguan bipolar. Nah, pada kesempatan siang hari ini eh, ada anak laki-laki yang usianya 25 tahun mengalami episode di mana ia sangat bersemangat selama 5 hari, tidur hanya 2 jam, merasa dirinya sangat berbakat dan menghabiskan 8 juta untuk belanja online. Setelah itu ia jatuh ke fase sedih berat, lalu kehilangan energi dan tidak mau keluar dari kamar. Nah, diagnosa dari sementara anak laki-laki 25 tahun ini mengalami gangguan bipolar disorder atau tipe 1. Nah, episode mania dan depresi ini juga mulai terlihat. Bagaimana case ini terjadi dikarenakan adanya peristiwa di mana ketika dia merasa sangat berbakat, melebihi dari individu lain, dan menghabiskan 8 juta untuk belanja online. Setelah itu dia jatuh ke fase sedih berat, mulai kehilangan energi dan tidak mau keluar rumah, atau interaksi sosialnya ini tidak bisa berbaur lagi gitu. Nah, definisi dan konsep gangguan bipolar ini adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan ekstrim, di antaranya mania. Ini adalah energi tinggi, meliputi impulsif, delusi, dan kebesaran gitu. Jadi mania ini merupakan tanda atau gejala di mana seseorang tersebut salah satunya mengalami gangguan bipolar. Yang kedua, adanya depresi, moodnya rendah, mulai kehilangan minat gitu, dan dia lebih pada mengurung diri gitu dan menarik secara sosial secara penuh gitu. Penyebabnya meliputi faktor biologis, psikologi, dan stres dalam lingkungan sehingga dia menarik diri. Nah, ketika kita masuk dalam analisa dengan 4 teori, yaitu kita menggunakan pendekatan psikoanalisis, yang kedua adalah behaviorisme, yang ketiga adalah kognitif, dan yang keempat adalah humanistik. Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis, bipolar dilihat sebagai konflik antara impulsif atau ide, yaitu pengendalian diri, dengan superego gitu. Dan yang kedua, mania itu sebagai pertahanan terhadap depresi yang mendalam atau manic defensif gitu. Dan ada trauma atau konflik tak terselesaikan di masa lalu. Ini ketika kita menggunakan pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, kita menggunakan behaviorisme, atau yang terjadi, yang terlihat adalah perilaku impulsif saat mania mungkin diperkuat oleh pengalaman menyenangkan, lebih ke reward atau dopamin ya yang menyebabkan itu, sehingga dia akan merasakan ketika pas senang, gembira gitu. Akan tetapi ada episode bipolar dipicu stimulus tertentu, misalnya sebagai dasarnya misalnya kekurangan tidur, stres, dan penggunaan obat-obatan maupun alkohol. Ini juga menyebabkan itu. Terus kemudian ditambah dengan lingkungan yang memperkuat pola perilaku dalam fase mania tersebut. Terus tahapan yang ketiga, ketika kita menggunakan kognitif gitu. Pola pikir mania atau over confidence
seperti misalnya saya bisa melakukan apa aja gitu. Terus pola pikir depresi atau hopelessness, saya tidak berharga gitu. Kadang-kadang dia merasakan semangat yang luar biasa, yang menggebu-gebu, tapi di sisi lain dia mempunyai pola pikir depresi atau dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak bisa gitu. Terus kemudian bipolar dipertahankan oleh siklus pikiran ekstrim, sehingga belum terjadi apa-apa, belum melakukan apa-apa, dia sudah depresi, sudah mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan atau mempunyai kekhawatiran yang tinggi gitu. Itu kalau kita mengambil dari sisi kognitifnya. Sekarang kalau kita menggunakan pendekatan humanistik gitu. Anak remaja ini kehilangan keseimbangan diri atau autentiknya itu muncul inkurgurasi besar. Nah, ini juga menyebabkan adanya tanda-tanda ke sana. Lebih melibatkan tekanan sosial, berharap atau harapan membuatnya tidak menjadi diri sendiri, sehingga emosi menjadi tidak stabil. Dan kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi kalau kita mengambil dari segi pendekatan humanistik. Nah, dari keempat tadi kita mengambil adanya perbandingan dari 4 teori tadi. Perbandingannya misalnya kita menggunakan pendekatan psikoanalisa atau psikoanalisis, menjelaskan dinamika mania sebagai pertahanan. Dan ketika kita menggunakan pendekatan behaviorisme, kuat untuk menjelaskan pemicu eksternal. Dan ketika kita menggunakan pendekatan kognitif, kuat menjelaskan pola pikir ekstrim bipolarnya. Nah, terus kemudian ketika kita menggunakan pendekatan humanistik, membantu memahami krisis sebagai krisis identitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, terutama Ibu Ayu sebagai dosen pembimbing dalam materi kita hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas, kita sampaikan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan maupun teman yang lain. Nah, ketika kita mengambil dari kekuatan dan kelemahan dari masing-masing penjelasan dari 4 teori tadi, kita temukan masing-masing suatu permasalahan, kekuatan dan kelemahan teori tersebut. Yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis mampu menjelaskan dinamika dalam diri gitu. Tetapi ada kelemahan, tidak kuat menjelaskan aspek biologis bipolarnya gitu. Itu kalau kita menjelaskan atau menggunakan pendekatan dari psikoanalisis. Kemudian ketika kita masuk dalam teori behaviorisme, atau ini juga bisa melihat cocok untuk mengolah atau pemicu atau trigger manajemennya gitu. Tetapi tidak membahas mood secara internal gitu. Ini yang menjadi suatu kelemahan atau kekurangan ketika kita menggunakan pendekatan behaviorisme. Lalu ketika misalnya kita menggunakan kognitif sebagai pendekatannya, banyak pendekatan seperti misalnya terapi CBT atau afektif gitu. Tetapi juga sama, tidak cukup untuk mengondisi mania yang bersifat berat gitu, teman-teman. Jadi dari segi pendekatan itu ada kelemahan dan ada yang menjadi kekurangan. Ada yang menjadi kekuatan dan ada juga yang menjadi kelemahan teori tersendiri. Sedangkan untuk yang terakhir, lebih pada humanistik, ini lebih memberikan pemahaman personal, itu lebih baik gitu. Jadi pemahaman secara personalnya bagus dan nanti bisa mengidentifikasi tentang pemahamannya menyeluruh tentang personalnya. Tetapi ada juga yang menjadi kekurangannya, yaitu intervensi kurang spesifik untuk kondisi yang bersifat
ekstrim. Nah, kurang lebih seperti itu, Ibu dosen, Norma Ayu. Materi yang saya buat ketiga ini lebih pada pendekatan video gangguan bipolar dengan kita mempertimbangkan menggunakan 4 analisa atau 4 indikator, yaitu yang pertama adalah psikoanalisis, yang kedua adalah behaviorisme, yang ketiga adalah kognitif, dan yang keempat adalah humanistik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menjawab dan bisa memenuhi persyaratan untuk ujian semester.